Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pak. Ya. Bapaknya cuma 2 gelintir. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Tentunya itu juga harapan saya untuk seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Dimanapun saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentu diberikan keistiqomahan dalam kebaikan dan juga dalam keimanan. Amin ya robbal alamin. Nah, Alhamdulillah, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Bu. Kalau dulu nonton TV itu nonton tayangan mesti di TV ya. TV-nya cuma satu dulu, cuma ada TVRI. Sekarang ada TV swasta banyak. Nah, anak-anak zaman sekarang mau nonton udah nggak di TV lagi, nontonnya di handphone melalui media sosial. Segala sesuatu nyebarnya cepat. Bahkan kalau ditanya nih pemirsa di rumah, cita-citanya mau jadi apa? Bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur, cita-citanya pengen jadi influencer. Nah, tapi sayangnya zaman sekarang banyak tontonan yang gampang aksesnya tapi nggak ngasih tuntunan. Betul apa betul? Buktinya kemarin ada yang namanya influencer ditangkap gara-gara cuman buat dapat followers yang banyak. Betul apa betul Bu? Nah, kali ini kita akan bahas tema lebih dalam nih, yang hari ini kita hadir di Masjid Darul Ulum di Kompleks KPAD Cibubur ya. Kita akan bahas lebih dalam tentang tontonan yang jadi tuntunan. Bersama dengan guru kita, hadir bersama kita istimewa sekali, yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Ukhwah dan Dakwah Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Mas David dan seluruh jamaah pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Kiai, Ya. saya lihat Kiai rambutnya habis tahallul, bener habis umroh Ya. ini Kiai. Itu dia, memang harus dibersihkan, mahkota ini kita ganti dengan yang baru. Masya Allah. Baik, di samping beliau hadir juga guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hilmi Firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah, sedikit serak-serak becek Mas. Oh, serat-serat becek. Habis hujan berarti semalam. Iya, habis hujan. Baik, terima kasih banyak Kiai. Samping Kiai hadir juga guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Nur Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya Allah suaranya berat banget Ustadz. Ya Allah. Baru sembuh nih Bang David. Oh, dari sakit apa Ustadz? Selama hampir sekian waktu batuknya luar biasa. Luar biasa Pi. Jadi alhamdulillah beberapa hari belakangan sudah mulai agak baikan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ustadz juga bisa aktivitas lagi Ustadz ya. Alhamdulillah. Seperti hari ini bisa terus nanti ke depannya. Alhamdulillah bisa ketemu-temu sama ibu yang cantik-cantik semua ini. Mas. Ya salam. Baik, kita akan langsung masuk ke tema ya Ibu Bapak dan juga pemirsa. Apa sih tayangan yang akan jadi bahasan kita lebih dalam dari tema kita, tontonan yang menjadi tuntunan. Kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, dalam kehidupan manusia, hiburan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan. Apalagi pada era modern ini, yang dimana kita memiliki akses tak terbatas ke berbagai macam tontonan seperti film, acara televisi, dan konten digital lainnya. Namun, seringkali kita terjebak dalam hiburan yang hanya sekedar menghibur tanpa mempertimbangkan dampak terhadap nilai-nilai dan ajaran agama. Lantas, adakah manfaat yang dapat diambil dari tontonan yang kita lihat? Dan dapatkah hiburan menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik? Semoga kita tetap istiqomah dan menjadi hamba-hambanya yang soleh. Senantiasa mempesona dengan nilai-nilai Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan manusia. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita nonton itu memang harus pilih dan pilah. Yang sekarang lagi rame ini adalah banyaknya tayangan film horor ya Bu ya. Katanya kenapa produser bikin film horor? Karena film horor itu pasti laku. Setidaknya balik modal. Nah, yang jadi masalah film horor ini banyak yang judul-judulnya itu nyari sensasi. Kemarin ada yang namanya judulnya Kiblat. Nah, tapi filmnya horor.
ada simbol-simbol agama yang coba dikaitkan dalam judul film horor tersebut. Nah kebetulan hadir bersama kita guru kita Kiai Khalil Nafi. Tapi sebelum Kiai Khalil nanti menyampaikan, saya mau tanya dulu nih. Biasanya hal-hal kayak gini kan banyak dialami sama ibu-ibu ya? Ya Bu ya? Bu, pernah nggak Bu nonton film horor? Takut. Oke, ada nggak yang pengen curhat? Siapa yang curhat? Silakan Ibu, silakan. Atau pengalaman lainnya, silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tutiranto dari Darul Hasanah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mau curhat Pak Ustadz, mau tanya. Cucu saya itu kan udah menjelang dewasa. Ya. Ini lagi rame-ramenya nonton bola sampai menjelang subuh. Sedangkan sholat subuhnya itu susah dipanggil-panggil, masih ya Uti nanti. Bagaimana caranya untuk mengingatkan itu Pak Ustadz? Minta penerangannya. Tausiahnya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uti mau tanya Uti. Memang cucunya itu kalau nonton bola bangun, pasti. Pasti. Tapi giliran sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Kalau alarm buat nonton bola mah pasti melek ya Bu ya? Ya. Tapi giliran sholat subuh, sholat malam berat banget ya. Ya Allah. Kayaknya nggak cuma cucunya Uti deh, banyak yang ngalamin kayak gitu ya. Ya, mungkin silakan, makasih banyak Uti, silakan Kiai mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Kalau nonton bola itu bukan cucu, yang tua juga sama. Tua muda sama kalau kena bola itu ya. Iya. Padahal satu bola tapi dikejar rame-rame gitu ya. Iya. Yang nonton pun juga rame-rame itu kan, ada nobar dan seterusnya. Sebenarnya itu hanya hobi ya. Hobi yang orang punya hobi pasti melakukan itu. Hanya saja barangkali bisa nggak dikuatkan dalam dirinya itu bahwa dia akan berkomitmen untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau punya komitmen, kalau memang dia mepet dengan waktu subuh, dia akan menunggu subuh, sholat, baru dia tidur. Tapi kalau orang nggak punya komitmen, yang penting bola selesai udah tidur. Nah, barangkali sedari kecil memang perlu dilatih anak-anak itu. Diajari, maka mulai kecil diajari cara sholat. Kalau kecil-kecil pokok ikut aja dulu ke masjid. Minimal lebih betah di masjid daripada di pasar. Iya. Apalagi betah di kuburan. Nah lebih baik di masjid. Nah di sini harus hanya diberi pengertian saja. Kalau lagi orang sholat, nak jangan lari-lari, hanya diberi pengertian. Kadang-kadang ada masjid, saya pikir bukan masjid Darul Ulum ya, di tempat itu orang dilarang anak-anak kecil ke masjid takut ganggu ibadah. Jangan, kecil-kecil begitu nggak apa diajak ke masjid. Soal ngerti belakangan, yang penting ada komitmen. Sama dengan dilatih anak itu puasa setengah hari. Oh tidak ada dalam Islam puasa setengah hari, emang nggak ada. Tapi untuk latihan nggak apa-apa biar ngerti anak-anak oh puasa. Jadi bukan berarti puasa jadi setengah hari, enggak. Puasa tetap sehari, tapi anak-anak diajari lapar, latihan, mereka mulai. Nah kalau dari kecil diberi perhatian tentang komitmen keagamaan, nonton bola jam berapapun waktunya sholat. Bahkan dipilih, saya jangan dulu tidur deh. Ngobrol dulu lah sampai selesai sholat baru tidur. Nah berkenaan dengan hal ini juga, anak-anak kita juga diberikan tontonan yang itu jadi tuntunan. Artinya ibu bapak sekalian seringkali ketika pengen santai-santai suami istri, biar anaknya enggak ganggu dikasihin HP nih. Tapi enggak tahu kemana dia dibukanya gitu kan. Kadang-kadang orang tua begitu, biar saya asyik sendiri enggak diganggu anak dikasih, sekarapnya buka. Tolong itu diawasi, ini yang bisa dibuka. Kalau udah buka apa dia? Oh buka yang enggak, harus segera diganti. Jadi tontonan dari anak-anak itu tanpa kita sadar kadang-kadang jadi racun bagi otak anak kita. Dan ini yang bahaya, apa artinya? Anak yang kita lahirkan secara biologis tapi secara ideologis bukan anak kita. Kebawa siapa? Kebawa tontonannya. Nah ini harus kita pandai-pandai mencarikan tontonan buat anak yang jadi tuntunan. Sehingga komitmen keagamaan itu ada. Kalau dasar keagamannya sudah kuat, dia punya etos kerja yang baik, punya cita-cita yang tinggi. Kemudian dia juga tanpa kita suruh, dia sudah punya karakter sendiri. Ini kadang-kadang orang nggak punya karakter, mudah diajak temannya, mudah dipengaruhi oleh sejawatnya. Tapi kalau anak kita sudah diberikan tontonan yang itu menjadi tuntunan, kemudian diberikan dalam pendidikan keluarga.
Jadi sebelum mengatakan kepada anak, orang tua lakukan lebih dulu. Karena seringkali yang dilakukan Bapak Ibu sekalian tanpa diomongin ditiru oleh anaknya. Ya. Contohnya pegang HP. Dirinya pegang, nak taruh HP-nya. Diri sambil pegang HP, nak taruh HP-nya. Dirinya sedang pegang, gimana mau diikuti? Nah, mungkin waktunya anak-anak pegang HP langsung pegang Al-Quran. Dia dengan oh ada waktunya baca Al-Quran. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Kiai. Bu, orang tua kasih contoh. Jangan mulutnya ngelarang tapi ngasih contoh. Ngelarang tapi tetap masih pakai HP. Ayo waktunya sholat, ibunya masih belum sholat. Apalagi bapaknya nih. Ya Pak ya? Pak? Iya. Silakan. Selanjutnya kepada guru kita Kiai Muhammad Hilmi Firdausi. Fadhol. Ya. Baik. Ibu, tadi kata kiai kita ini kalau nonton bola itu Bu, dari yang kecil sampai yang tua, itu memang kalau sudah candu apalagi, itu pasti mereka akan bela-belain Bu. Nah ya tadi betul kata kiai kita, komitmen sejak dini tentang sholat. Anak saya itu Bu, hobi bola luar biasa Bu, sama kayak cucu ibu. Ya, tapi saya set bahkan, nak kalau bola kan biasa main tengah malam tuh. Ya, kalau bola-bola yang Piala Champion gitu ya. Nah, itulah kesempatan kamu untuk tahajud. Jadi pas dia lakukan tuh, dia setengah babak dia nonton, pas break istirahat, dia sholat tahajud. Selesai itu memang nanggung Bu, subuh belum nyampe ya. Nah, makanya itu bisa dilakukan dengan ngobrol dulu atau mungkin baca Quran dulu sampai subuh ke masjid baru dia tidur. Seperti itu. Nah, Ibu sekalian, Masya Allah, hari ini kita tontonan itu sudah berbeda zaman Bu. Zaman dulu kita, tadi kata Bang David, cuma satu TV ya Bang ya. Iya. Sekarang banyak TV pun sudah nggak laku karena semua tontonan pindah ke benda kecil ini Bu. Benda kecil ini, ibu semua punya handphone. Ya, handphone ini bukan lagi menjadi benda yang mahal hari ini. Dulu orang-orang kaya yang punya handphone, sekarang sampai buruh, sampai kuli-kuli kasar semua punya handphone. Pedagang di pasar, tukang jamu, tukang beca pakai handphone semua. Jadi ini bukan benda yang istimewa lagi. Dan hari ini diketahui oleh orang-orang yang mau meracuni pikiran anak kita. Maka mereka membuat konten-konten itu semua lewat sosial media. Lewat handphone. Kalau TV, ibu tayangan sinetron, film, alhamdulillah ada lembaga sensornya. LSF. Agak aman Bu. Tapi kalau ibu, cucunya buka YouTube, itu enggak ada sensor. Enggak ada sensor. Dan celakanya handphone kita ini tidak cuma dipegang sama orang tua. Anak kecil yang baru umur 1 tahun Bu, itu sudah megang handphone. Kenapa? Karena memang orang tuanya kurang kreatif. Ketika anaknya ngamuk ya, kalau bahasa zaman now tantrum. Ya, untuk mendiamkan mereka, kalau zaman dulu orang tua kita dia nang ning gitu ya, main kuda-kudaan segala macam supaya anaknya diam. Hari ini anak-anak nggak mau begitu Bu, orang tua nggak mau begitu, pengen yang instan, maka dikasih handphone. Sejak umur 1 tahun dikasih handphone, maka bayangkanlah ketika mereka usia remaja. Sampai ada orang yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan gadget. Bu, yang beliin handphone siapa? Orang tuanya kan, ibu juga. Yang beliin kuota siapa? Orang tuanya. Yang susah siapa? Orang tua. Iya. Makanya Bu, jangan mau dijajah sama handphone. Boleh kasih handphone untuk yang perlu-perlu saja. Dan jangan di los 24 jam. Ya, ketika ada waktu untuk sholat ibu ambil. Ketika ada waktu belajar ibu ambil. Ya, supaya apa? Supaya anak kita tidak dijajah oleh handphonenya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya kepada Ustadz Muhammad Nur Effendi. Fadhol Ustadz. Baik para hadirin ibu bapak yang berbahagia, berbicara masalah pertanyaan ibu tentang anaknya yang kadang-kadang begitu senang bermain bola atau nonton bola, sampai tapi yang jadi masalah ibadah sholat subuhnya bisa jadi masalah. Bapak ibu yang berbahagia, ini semua persoalan dialami oleh setiap orang tua yang punya anak pastinya. Nah, salah satu pendidikan yang penting untuk kita sampaikan adalah bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak kita tentang keutamaannya melaksanakan ibadah sholat, sekaligus juga menjelaskan kepadanya bahayanya kalau kita meninggalkan sholat. Satu ayat yang kita ingat dalam Quran, ketika Allah mengatakan ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ketika penduduk neraka Saqar, jadi orang yang masuk ke dalam neraka Saqar itu Bu, orang yang bakal disiksa sampai binasa.
Kalau itu kisah di ayat Quran surah Al-Mudaththir disampaikan ke anak, kemudian dijawab siapa yang masuk ke neraka itu, ternyata orang-orang yang tidak sholat. Nah dengan begitu Bapak Ibu, anak kita insya Allah jadi memiliki rasa takut. Andai pun dia hobi nggak apa-apa, ya dia laksanakan untuk nonton bolanya dan seterusnya, tapi dia kemudian tetap melaksanakan ibadahnya. Ya, dan saya merasakan sekali ketika anak mendapatkan pendidikan itu, ya apalagi kita semua ini semua adalah orang-orang yang punya pondok pesantren, kayak Khairul Nafis, kayak Hilmi Firdaus. Dan anak kita mendapat pendidikan di situ berasa sekali perubahan totalitas dalam ibadahnya. Jadi pentingnya pendidikan menjadi salah satu solusi yang harus kita lakukan, kita jalankan buat anak-anak kita. Terkait fitih tadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya tugas buat semua muslim, terutama yang punya kemampuan. Emang kita udah gak bisa lagi menghindari Bapak Ibu sekalian dari keadaan situasi sekarang yang terkenal dengan masalah ya zaman teknologi. Cuman masalahnya adalah PR buat umat Islam khususnya yang harus punya kemampuan juga. Bagaimana mereka bisa menampilkan video-video tapi kemudian video itu bermanfaat buat anak kita dan menarik. Ya. Nah ini yang menjadi PR buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa punya SDM yang punya keahlian di bidang tersebut, bikin film, tapi filmnya mampu menumbuhkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Kebanggaan dia menjadi seorang muslim, kebanggaan dia dengan Qur'annya. Nah itu PR buat orang-orang Islam, SDM yang khusus yang bisa menampilkan ya video-video yang akhirnya bisa menjadi tontonan dan juga menjadi tuntunan buat anak-anak kita sekalian. Demikian Bang David. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu. Jadi itu cuma tanggung jawab kita semua ya. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kakek neneknya, tanggung jawab pembuat kreatornya atau pembuat filmnya. Termasuk juga tanggung jawab para guru dan juga pemerintah ya. Untuk bisa menjaga generasi muda kita agar bisa dapat tontonan yang bermanfaat. Pasti ada yang gak bermanfaat, pasti banyak juga yang ngerusak. Tapi kita yang kasih seleksinya. Bu, setuju Bu? Setuju aja dah. Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tontonan yang menjadi tuntunan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan tidak hanya itu, kita akan bedah lebih dalam lagi. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya Nabi ya min kidam qad jala'ana dhalam. Ya Nabi ya min kidam qad jala'ana dhalam. Wa hambana bil huda wastaqama fahakam. Wa hambana bil huda wastaqama fahakam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Tahrim ayat berapa Bu?
Ayat 6. Yang tadi diingatkan mungkin kita sering sekali mendengar ya pada saat kajian-kajian. Ya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar. Nah, untuk membahas ayat ini lebih dalam, sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram, Kiai Haji Khalil Nafis, yang juga beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia. Untuk itu kami persilakan waktu dan silakan Kiai. Terima kasih Ustaz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bapak Ibu sekalian, tadi bacaan suci ayat suci Al-Quran merdu sekali. Apalagi kalau tahu maknanya. Masya Allah. Jadi ada tafsir itu ya yang menjelaskan tentang birroyah. Dijelaskan dengan hadis. Bahkan tafsir Quran bil Quran. Ada yang bidiroyah dengan analogi. Dengan kerangka akal. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil tafsir yang mengkombinasikan antara riwayat-riwayat Al-Quran dan hadis. Demikian juga dengan analogi-analogi karya-karya akal yang baik. Yaitu tafsirnya disebut dengan tafsir Ibnu Katsir. Namanya Imaduddin Abul Fida Ismail bin Amr bin Katsir ad-Dimashqi al-Quraisy asy-Syafi'i. Orang Syria yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Berarti umur berapa? 73 tahun. Nah, tafsirnya ini menjelaskan tentang bagaimana kita ini memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, itu panggilan wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini akan tersentuh kalau beriman. Kalau enggak beriman ya enggak tersentuh. Jadi enggak ada kaitannya dengan panggilan ini. Kalau namanya dipanggil namanya Ustaz David akan kesentuh karena dipanggil Ustaz David. Kalau dipanggil hei Omar enggak merasa karena bukan Umar Ustaz David. Begitu juga panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka akan terpanggil dari ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Disebutkan ku anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu naron, dari api neraka. Apa yang disebut dengan di sini? Qala Sufyanus Tsauri an Mansur an rajulin an Ali radhiyallahu anhu an qaulihi ta'ala ku anfusakum wa ahlikum naro yaqulu addibu wa allimuhum. Artinya apa? Addibuhum, didiklah mereka. Wa allimuhum, dan ajari mereka. Jadi ahlikum, keluarga kita, anak-anak kita, kita perlu kasih pendidikan dan perlu kasih pengajaran. Apa bedanya pengajaran sama pendidikan? Kalau pengajaran itu transfer ilmu, keterampilan membaca, keterampilan mengetahui, itu ilmu. Tapi kalau pendidikan terbentuk karakternya. Seperti tadi pertanyaan, gimana anak-anak kita merasa tidak nyaman kalau tidak sholat. Kemudian mereka mempunyai akhlak yang baik kepada orang tua, menghormati yang tua. Itu adalah karakter pendidikan. Soal dia kadang-kadang ada yang pinter ilmunya, baca kitabnya pinter, tapi nggak punya pendidikan juga tidak terbentuk karakter itu sebagai manusia yang sejati. Maka ada pendidikan, ada pengajaran, adibu alimuhum. Tapi kalau disampaikan oleh qala Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas radhiyallahu an, qu anfusakum wa ahlikum naro yaqulu a'milu bi taatillahi wattaqu ma'asillah. Jadi i'milu bisa kerjakanlah. I'milu, kerjakanlah. Ya. Dengan apa? Ya'milu bi ta'atillah, taat kepada Allah. Kalau ku anfusakum wa ahlikum artinya laksanakanlah taat kepada Allah, wattaqu ma'asillah, dan takutlah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi artinya ku anfusakum, cara memelihara kita agar tidak masuk neraka, yang pertama adalah taat kepada Allah. Yang kedua adalah menjauhi larangannya. Tidak mencuri, tidak berzina, karena Allah kita akan mendapat pahala dari Allah. Tidak mengerjakan sesuatu karena kita taat kepada Allah dapat pahala. Tapi tidak mengerjakan sesuatu bukan karena niat taat pada Allah, enggak dapat apa-apa. Bapak mamanya, kenapa tidak mencuri? Ya karena saya takut ditangkap polisi. Beda. Tapi kenapa tidak mencuri? Karena dilarang oleh Allah. Nah yang kedua ini dapat pahala. Yang pertama takut sama polisi.
bukan takut kepada Allah. Itu namanya ku anfusakum, cara menjaga diri dan keluarga kita ya dengan cara taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk menyanyiakan waktu. Disebutkan wa qala qatada ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah wa an taquma 'alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum 'alaihi. Jadi fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan rada'tahum anha wa zajartahum anha. Disebutkan di sini kata ada ta'muruhum bi ta'atillah. Kita cara melihara dengan cara taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan kepada Allah. Dan kita kalau melihat mereka tuh berbuat maksiat, kita harus cegah mereka. Disebutkan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu manusia, wal hijarah dan batu. Jadi kita dilempar ke neraka itu jadi bahan bakar, kayak kita ngelempar kayu ke tempat kebakaran, kayu kering langsung dia malah kebakar. Waquduha ay hatabah alladhi yulqi fiha jusat bani Adam. Jadi jusatu bani Adam. Jadi apa yang jadi bahan bakarnya itu adalah kayu bakar ada ketika manusia itu dilempar ke api neraka dan bangkai kita, jasad kita itu yang jadi bahan bakar. Wal hijarah qila al muradu biha al asnamul lati tu'badu. Yang dimaksud dengan hijarah itu adalah berhala-berhala, batu-batu yang disembah dilempar ke dalam neraka kemudian jadi bahan bakar. Jadi nanti bahan bakarnya neraka itu siapa? Orang yang masuk neraka, bukan kita. Karena kita insya Allah masuk surga. Amin ya Allah. Apa alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di dalam itu, di neraka itu, yang jaga malaikat yang wataknya keras. Ya, syidadun dia juga, wah bengis bahasanya kita. Tiba'uhum ghalidhatun qad nuzi'at min qulubihim ar-rahma bil kafirin. Adalah orang yang hatinya itu keras, hatinya kasar, yang di dalam hatinya sudah nggak ada rasa kasih sayang. Udah nggak ada kasihan, dia kagak dipegang kepalanya, dilempar aja. Jadi ngelihat wajahnya aja udah nakutin. Apalagi masih dilempar ke dalam neraka. Syidadun ay tarkibuhum fi ghayati syidda wal kasyafati wal mandoril mus'iji. Ini orangnya itu serem. Ya. Kelihatan kan beda mukanya serem. Ada yang serem gak di mukanya? Gak ada, yang kan ahli sorga semua. Yang serem tuh yang masuk neraka itu ketemu malaikatnya. La ya'sunallaha ma'amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat ini tidak ada yang maksiat kepada Allah, selalu taat pada perintah Allah. Jadi mereka melemparkan orang-orang ke neraka, bukan kita, jangan lagi. Orang-orang melemparkan kita ke neraka, jangan, lo kali bukan kita. Saya ulangin lagi, jangan biasakan ngomong kita ya. Orang-orang, biar kita nggak kenal orang yang masuk neraka. Karena kalau kita sesama muslimnya saling kenal, kok ada orang yang kurang beruntung. Ketemu nanti di akhirat kita bisa saling syafaat. Oh ini dulu yang ngaji nih di Darul Ulum. Kok dia masih kelelep-kelelep di sana. Malaikat tolong tuh panggilin dulu ngaji sama kita itu. Maka pentingnya kita wong kang soleh kumpul sama orang soleh itu nanti dia akan syafi'an lahu. Bisa ngajak-ngajak sama kita. Oh dia dulu ngaji tuh. Kenapa orang berebut datang ke orang soleh? Karena kita biar bareng dengan mereka. Itu kepentingannya. Nah malaikat itu la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia taat pada perintah Allah. La aklala syurba wala naumalahum. Malaikat itu enggak makan, enggak minum dan tidak ada yang kawin. Maka di sini tidak ada yang diundang pernikahannya malaikat. Jadi malaikat itu kerjanya apa? Taat kepada Allah. Disuruh pegang sangkakala, disuruh sujud terus. Enggak mikir makan siang, makan malam, enggak ada. Kalau kita kan istirahat dulu makan siang, baru terusin ngajinya. Iya kan? Malaikat enggak ada repot dengan makan itu. Enggak ada kawin, enggak ada tidur, enggak ada makan. Yang bikin kita mau nikah terus tuh yang makannya banyak. Ya, yang makannya banyak itu syahwatnya gede. Jadi kalau punya suami biasa makan lebih dari satu piring, berarti istrinya lebih dari satu. Ya, ada kayak begitu Bu, ada. Kirain ada mana orangnya. Aduh baik, alhamdulillah terima kasih banyak Kiai. Ibu terima kasih, alhamdulillah tadi kita udah dengar ya. Tafsir dari surah At-Tahrim ayat 6 ya yang tadi dijelaskan bahwa kalau kita dengar atau kita baca terjemahannya aja kayaknya
maknanya ya itu tadi, tapi ternyata dikaji lebih dalam bahwa yang di dalam neraka itu ya ada orang-orangnya. Tapi untuk orang yang beriman ya ini suatu peringatan gitu kan. Ayat ini adalah peringatan. Bu, udah jelas? Jelas apa jelas? Jadi kita jaga tontonan kita ya Bu ya, supaya tidak mempengaruhi ke diri kita. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi. Tapi terima kasih banyak Kiai atas waktunya dan ilmunya. Jangan kemana-mana, kita masih banyak yang akan dibahas seputar tontonan yang menjadi tuntunan. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Asqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Asqiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. Di mana ayat tadi kita diingatkan bahwa kita jangan mengikuti apa yang kita tidak paham akan itu. Karena apa? Karena semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban ya. Mata kita, pendengaran kita, bahkan hati kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Dan juga di ayat-ayat lain juga sempat dibahas juga, janganlah kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk dosa ya yang harus kita hindari. Nah, untuk mengkaji ayat tadi sudah hadir bersama kita guru kita. Langsung saja kita simak kajian tafsirnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmus salihah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mas David yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hadir di majlis ilmu yang luar biasa ini. Sebelum kita masuk ke ayat yang akan kita bahas, kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumin fi baitim min buyutillah. Barang siapa ada suatu kaum duduk di rumahnya Allah, duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yatsluna kitab Allah, kita mempelajari Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari antara mereka. Kita baca Quran, dengar Quran, dan insya Allah kita akan belajar Quran. Hadiahnya 4 kata Rasul. Ada bonusnya 4. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak akan diturunkan kepadanya kecuali sakinah. Apa sakinah itu, Bu? Ya, kalau kata orang Sunda, sakia gengenah. Sakinah itu cukup tenang. Kedamaian. Tenang, nyaman. Merasakan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Maka kalau ibu sedang bete di rumah, ada masalah sama suami, utang banyak, anak bader, ya sedang galau di rumah, maka obatnya itu ngaji, ibu.
Obatnya itu ngaji kata Rasul. Kenapa? Karena dijamin orang yang ngaji itu dapat sakinah. Jadi diturunkan sakinah. Yang pertama. Yang kedua, wa ghasiyathumur rahmah. Ditabur-taburkan rahmat. Masya Allah. Bu, ini kita sedang ngaji di sini, kita baca Quran, kita belajar tafsir. Itu Allah tabur-taburkan rahmat, ini banyak malaikat rahmat. Ngelihat nggak? Kirain bisa ngelihat gitu ya. Ini banyak malaikat rahmat. Maka kata Rasulullah, setiap ada majlis ilmu, majlis zikir, para malaikat akan berlomba-lomba mendatangi majlis tersebut untuk mencatat apa yang sedang kita kerjakan. Makanya disimak apa yang para guru-guru sampaikan, jangan tidur. Takutnya ntar malaikat nulis tuh, Ibu Susi Jamaah Darul Ulum sedang tidur pas ngaji, nggak enak bu laporannya. Ya, Ibu belajar yang benar, jangan tidur ya. Ya, yang kedua tuh ya. Yang keempat, wa haffathumul Tiga dulu, malaik. Ustaz. Ya. Tiga dulu. Oh tiga, iya sorry ya. Nggak ngantuk. Nggak ngantuk, saya yang ngantuk malah. Nggak ngantuk ini Ustaz, protes aja. Ngetes. Tiga ya. Wa haffathumul malaikah. Dan para malaikat menaungkan sayap-sayapnya. Melebarkan sayap-sayapnya. Jadi sekarang ini banyak malaikat sedang melindungi kita dengan sayap-sayapnya bu. Makanya bu, banyak cerita ketika ada bencana alam, itu yang sering selamat Mas David, itu kebanyakan pesantren, masjid. Gempa bumi, tsunami, banjir. Saya kemarin dari Palu bu. Tsunami dahsyat, likivasi. Likivasi itu bu, diputar-putar bu. Itu masjidnya aman, cuman menaranya miring. Ya kenapa? Di situ sedang ada pengajian ternyata. Sedang ada aktivitas ibadah. Maka orang-orang yang sedang ngaji itu sedang dilindungi oleh malaikat. Jadi naudzubillah kalau ada pesawat jatuh bu, aman di sini bu. Amin. Amin. Iya aman, sedang ada sayap malaikat. Nah yang keempat itu wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah bangga-banggakan kita. Allah apa namanya kalau orang Betawi itu ngalemin kita. Ya, membangga-banggakan kita. Oke, itu ya 4 hadiahnya ya. Saya percepat. Kita langsung masuk ke ayat kita, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Ya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu, enggak ngerti. Hari ini era sosial media bu, berita dikit langsung ditelan mentah-mentah. Ibu dapat broadcast nih, tahu broadcast BC WhatsApp, ya dibacain nasihat, tolong di-share kemana-mana. Ya kalau nggak di-share nanti ibu besok mati. Aduh, kalau di-share besok ibu dapat rezeki segala macam. Itu beredar di mana-mana. Hati-hati kalau kita nggak ngerti terhadap suatu hal, jangan asal share. Ini gawatnya era sosial media, era digital. Dikit-dikit orang nanya bukan ke kiai Mas Alik, bukan ke ustadz, tapi ke Syekh Google namanya. Ya, kita nggak ngerti nih, kita googling kan biasanya. Maksud tafsir surah Al-Isra ayat 36, kita googling. Iya sih ada, tapi butuh penjelasan dari yang ngerti. Permasalahan hari ini banyak ustadz dadakan karena gurunya Syekh Google. Ya, nanya ayat, nanya hadis, dapat itu keluar di Google, tapi kita butuh penjelasan yang lebih detail lagi. Ya, maka ibu kalau ada apa-apa, ma laisa laka bi'ilm, yang ibu tidak tahu, nggak punya ilmu tentangnya, jangan asal telan. Ya, jangan asal langsung diamalkan. Hati-hati, ya, hati-hati sekarang banyak hoax beredar di mana-mana. Ya, hati-hati ini era digital ini banyak hoax bu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kalau nggak ngerti, mending nanya. Nih saya nih bu, ibu nanya, saya nggak ngerti, saya bilang bu buat PR ya. Saya nggak mau lu bilang saya nggak ngerti. Saya nggak mau lu bilang saya nggak bisa atau belum tahu. Ya Ustadz juga bukan Wikipedia kali. Kita ini bukan Google bu. Ya nggak hafal semuanya. Ya kita harus buka-buka buku juga. Jadi kalau kita nggak tahu lebih baik kita bilang nggak tahu. Jadi bu ya. Jadi jangan mengikuti sesuatu yang kita nggak punya ilmu tentangnya ya. Lanjutnya inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita. Ya, pendengaran itu lebih dari kuping bu. Ya kuping ini alat mendengar. Orang punya kuping bisa nggak? Orang nggak punya kuping bisa nggak dengar? Bisa. Ada alatnya sekarang ya. Ada alatnya dibantu bu ya. Inna sam'a wal basara wal fuada. Ya, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu,
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya, Bu. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Nih, kuping kita, pendengaran kita, mata kita, sampai ke hati kita, semuanya akan dihisap, akan dihitung, Bu. Akan dihitung, Bu. Hati-hati, makanya jangan asal ngedenger gosip. Wahai para emak-emak, kenapa emak-emak yang saya bilang? Karena memang yang banyak gosip siapa? Ibu-ibu, emak-emak. Bukan cuman yang menggosip, menggibah, tapi juga para pendengarnya kena hukuman yang sama. Ya, Bu, gibah itu dosa besar, dosa kecil, Bu? Dosa besar, tapi pelakunya nggak merasa. Maka ibu kalau ada yang menggibah, ya ibu tinggalkan. Nanti ibu kena dosa pendengaran. Yang kedua mata, apalagi mata nih Bu, ya Allah. Saya yakin ibu sih jarang yang ngintip, jarang di sini insya Allah ya. Tapi mata ibu di era sosial media Bu, ibu tahu ghadul basar? Menundukkan pandangan, itu kan orang bilang, laki-laki tundukkan pandanganmu, ghadul basar. Bu, perempuan juga enak aja. Jangan laki-laki doang suruh kita, ada ini aurat dia. Kalau laki-laki ada aurat gini, wah gitu ya. Perempuan juga tundukkan pandangan. Hari ini, mohon maaf Bu, emak-emak pada gadis tuh suka histeris. Kalau melihat di handphonenya ada aktor Korea, siapa Lee Min Ho. Iya. Song Joong Ki, sampai apa ini Ustaz? Saya tuh. Iya, pada teriak-teriak histeris Bu, kena juga Bu. Perempuan pun ghadul basar, tundukkan pandangannya karena pandangan Anda akan dihisap. Hati-hati nih, kalau ngeliatin saya boleh dah nggak apa-apa. Jangan pakai nafsu. Iya. Jangan ini, ya. Bisa Ya, aja. wal fuada sampai ke hati-hati kita Bu. Ibu belum sempat ngomong, tapi ibu dengki itu. Ibu ini datang ke majelis kok pakaiannya heboh, dandanan menor, perhiasannya banyak, mau pamer. Ibu nggak ngomong tuh, ibu nggak sempat ngomong, nggak sempat ngucap. Tapi hati ibu terbersit melihat temannya jamaah yang kayak begitu. Ibu itu dicatat Bu, hati-hati. Hati kita dicatat ya, hati kita dicatat. Maka hati-hati sekali ya, jangan mikir yang aneh-aneh. Walaupun nggak sempat ngucap Bu, tapi terbersit dalam hati kita. Itu sudah dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ingat ya. Pendengaran, mata dan hati kita semua akan dimintai pertanggung jawaban. Maka gunakanlah yang baik-baik semua sebagai sarana kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz. Ya. Nih, Bu. Kalau di sini ibu-ibunya nggak ada yang ngegosip, Ustaz. Masya Allah. Kalau ada yang ngegosip, langsung pulang semuanya. Cuman kalau ada yang lewat, mereka nggak ngomong. Yang gitu dong. Ya, itu yang gawat tuh. Kan nggak Bahasa ngomong. bibir repot tuh. Nggak ngomong. Iya. Cuman, nah itu hukumnya apa tuh, Ustaz? Tapi nanti dijawabnya. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya. Oke, mana tadi orang? Oh ya, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Bu Ida Joko Sutanto dari Majelis Taklim Nurul Hidayah. Yep. Bapak Ustadz, mohon pencerahannya tentang tuntunan, ya ada tontonan. Banyak sekarang kehidupan artis yang glamor. Nah, maka untuk menyikapinya bagaimana cara kehidupan itu dengan mereka, membanding-bandingkan dengan mereka. Ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gara-gara artisnya banyak yang glamor jadi konsumtif ya Pak ya. Iya. Apalagi anak-anak, pakai tas begini, sepatu itu, mobil ini, motor itu. Begitu ya Bu ya? Betul ya? Silakan Kiai Fadl. Iya Bu, tidak dipungkiri hari ini yang menjadi role model, contoh bagi netizen di Indonesia itu para influencer. Ya, sekarang Bu, artis sudah lebih luas lagi. Zaman dulu kan artis di TV ya, Mas David Halik artis. Iya. Sekarang Bu nggak pernah nongol di TV pun bisa jadi artis. Iya. Ada namanya selegram, ya, celebrities in Instagram. Ada seleb TikTok. Ya, Ya. selebritis TikTok, ada seleb Twitter, ada seleb Facebook dan sebagainya. Sekarang artis lebih banyak. Kenapa? Karena TV sudah bukan menjadi satu-satunya sarana hiburan. Ya. Bahkan lebih banyak di sosial media, di handphone. Nah, celakanya hari ini banyak influencer kita yang flexing. Tahu flexing? Flexing. Pamer. Iya, pamer Bu. Wah itu zaman, saya nggak perlu sebut nama ya Bu, silakan Ibu ya. Itu flexing, rumah mewah, mobil mewah.
ya pergi ke luar negeri, liburan segala macam. Orang kita itu, saya pernah diskusi dengan teman saya seorang psikolog. Orang kita kalau disuguhi sebuah tontonan, satu yang hedon, yang menjual kekayaan, satu yang menjual penderitaan, pasti mereka akan nonton yang hedon. Kita lebih suka nonton yang asik-asik walaupun itu dalam dunia hayalan kita. Senang tuh Bu, makanya sinetron Indonesia itu pasti pemerannya ganteng dan cantik, rumahnya mewah, mobilnya bagus. Karena itu yang paling disukai sama konsumen di Indonesia. Penonton di Indonesia sukanya yang hedon-hedon Bu, walaupun gak punya. Kecuali tukang ojek pengkolan. Ustaz. Iya, iya. Jadi, nah sudah tahu begitu akhirnya para influencer tuh membuat sebuah konten-konten yang memang menjual flexing, menjual pamer-pamer dan itu disukai Bu, sering viral. Ya, masak. Saya pernah tuh nonton konten masak yang isinya makanannya pakai emas. Wah segala macam itu ya, modalnya bisa ratusan juta cuma sekali makan. Ya walaupun itu benar apa enggak kita nggak tahu ya. Iya. Atau pamer mobil, pamer motor, walaupun bukan punya dia. Ujungnya ditangkap. Ya, jadi gimana caranya? Nah sekarang tanamkan kepada keluarga kita, Rasulullah itu kaya raya Bu. Tapi beliau memilih hidup bersahaja, hidup sederhana. Karena bersahaja, sederhana adalah kekayaan tersendiri. Kaya nggak dilarang Bu, yang nggak boleh itu pamer kekayaan. Ya Allah. Kita boleh minta kaya. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib gini, ya Allah letakkan dunia di tanganku. Kekayaan di tanganku tapi jangan engkau letakkan dalam hatiku. Bu, kaya silahkan tapi jangan sampai masuk ke dalam hati apalagi sampai dipamerin. Begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, kaya boleh. Yang nggak boleh itu pamer. Kalau ada uangnya buat siapa? Buat saya. Kalau ada disimpan buat keluarga boleh, tapi banyakin uang itu juga buat sedekah. Peduli sama saudara, lihat adik, lihat kakak kita susah, orang tua kita susah, tetangga sebelah rumah susah, yaitu jangan cuma Ramadan doang, ya Bu ya. Ramadan kok di sini Ustadz, Masya Allah, kalau ibu lagi masak, tetangganya nggak cuma dapat asapnya doang ya Bu ya. Dapat apa Bu? Kuahnya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz atas Sama-sama, ilmunya. Nabi. Terima kasih banyak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Semoga apa yang disampaikan kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semua. Habis ini kita masih akan mendengarkan lagi tausiah dari guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. قد أنصح لأبي فرامت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ والمعلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Dalam Islam kita boleh kok menghibur diri kalau kita dalam keadaan sedih. Kita boleh kita menghibur saudara-saudara kita yang kesusahan. Tetapi bentuk hiburan seperti apa sih yang dianjurkan disarankan dalam Islam? Nah untuk itu langsung saja kita simak kajiannya dan juga tausiah dari guru kita Al-Ustadz Muhammad Nur Effendi dengan tema adab menghibur diri dalam Islam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini lagi-lagi kita bisa kembali ikut pengajian majlis ta'lim dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu cara agar kita sekalian mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin berbahagia, berbicara masalah hiburan dan yang kedua berbicara masalah kehidupan. Tidak seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa kecuali seperti kita semua selalu hidupnya senang terus-terusan, bahagia terus-terusan. Atau sebaliknya, enggak selamanya orang mengalami kesedihan terus-terusan, kesulitan ya ataupun kesedihan yang tak selesai begitu ya. Ada semua itu persoalan-persoalan yang kita alami, ada masanya akan selesai dengan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya sama ibu-ibu sekalian, ya. Kalau lihat saya wajah-wajah ini ibu-ibu semua orang-orang yang kayaknya bahagia semuanya. Amin ya Allah. Tampak di wajahnya. Iya. Tapi saya nggak tahu Bang David, kira-kira hatinya bahagia apa enggak gitu. Iya, iya. Ibu-ibu pernah ngalamin sedih nggak? Pernah. Biasanya ibu sedih karena apa? Hah? Rata-rata Gak punya uang. Gak punya uang. Itu alasan yang klasikal Bang David ya. Gak punya uang sedih. Kalau bapak-bapak pernah sedih gak? Pernah Pak? Pernah. Bapak sedih pas lagi dalam keadaan bagaimana? Diomelin istri. Yang jawab ibu-ibu ya. Jadi kalau kita lihat bapak ibu yang berbahagia, yang namanya orang dalam hidup ini pasti mereka pernah mengalami yang namanya kesedihan. Bahkan selevel Nabi kita Muhammad SAW pun juga pernah mengalami kesedihan. Kapan Nabi kita mengalami kesedihan? Mungkin kalau Bapak Ibu pernah membaca dalam sirah Rasulullah SAW, ada sebuah kisah di mana Nabi SAW mengalami kesedihan yang luar biasa. Kapan itu? Di saat beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Ya. Tahun ke Bang David pun saya yakin beliau walaupun keren kayak begini ya, tampak bahagia seperti ini, namun bahagia insya Allah. Amin ya Allah. Pasti dalam hidupnya pernah mengalami kesedihan. Betul kan Bang David? Betul. Gitu. Betul kan? Betul. Nah kalau Bang David saya mau tanya, kapan kira-kira Bang David mengalami kesedihan? Kapan? Ya ada momennya pada saat berdoa itu nangis. Pas lagi berdoa, Lagi Masya nangis. Allah luar Berdoa biasa. nangis. Kalau ibu tadi lagi nggak ada duit. Kalau bapak pada saat lagi marahin istrinya. Ya. Ya Allah. Kalau saya lagi doa, tapi ditanya dong Ustadz, pas doanya kenapa? Doa Oh iya apa? kenapa Bang Habis? Pas lagi nggak ada duit juga. Ustadz. Itu sama juga dong Sama ya. aja ya. Jadi duit juga berarti ya. Jadi duit penyebab orang sedih aja Mas Erkan. Ya. Pas ingat dosa Ustadz, Ya nah itu Allah, nangis, ya Allah. Nah tapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita apalagi bapak-bapak ini biasanya di saat istri meninggal dunia pasti disedih. Di saat anaknya meninggal dunia pasti sedih. Betul. Tapi ada nggak Bu, bapak-bapak yang ketika istri meninggal dia malah senyum-senyum saja? Ada nggak? kayak Banyak lagi. gitu? Kok Ibu bilang woi. banyak? Bu, Di main mana banyak itu? aja lagi Ibu. Kenapa Bu senyum-senyumnya Bu? Kenapa itu orang? Ya, Oh. Pak, kira-kira kenapa tuh Pak kalau yang kayak begitu Pak? Kok dia bisa-bisaan istri meninggal dia senyum-senyum begitu? Ibu jangan seuzon dulu Bu. Jangan-jangan, ya Bang David ya? Kan suami paling senang kalau istri itu nyenengin kan? Iya betul. Bisa bikin bahagia gitu ya. Allah. Nggak suka marah-marah gitu kira-kira ya. Allah. Apalagi cerewet gitu ya. Iya. Pas dia meninggal orang-orang pada sedih dia malah Senyum-senyum. buat dia
Berbahagialah saya nggak akan dimarahin lagi katanya begitu Jemaah sekalian. Beda dengan Nabi kita Bapak Ibu, saya ingin mengambil sedikit pelajaran ya buat kita bersama. Kenapa Nabi sampai begitu sedihnya? Sampai tercatat dalam beberapa ya kitab sirah Rasulullah SAW. Sampai di tahun itu Nabi dikenal mengalami sebagai tahun kesedihan. Atau amul hazan. Amul hazan. Mengapa? Karena Nabi ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya. Yang pertama ditinggal oleh pamannya bernama Abu Talib. Yang kedua ditinggal oleh istri yang sangat dicintainya yaitu Khadijah. Sehingga beliau mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Karena selama ini istrinya, pamannya termasuk orang yang sangat besar peranannya ketika mendampingi Nabi dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Tetapi jemaah sekalian, inilah cara Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi mengalami kesedihan, Allah berusaha mencoba untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ada kisah yang kita kenal, ada peristiwa namanya Al-Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah cara Allah untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berkaca ke sini Bapak Ibu, yang namanya menghibur dalam Islam itu sesuatu yang dibolehkan. Yang terpenting adalah itu hiburan tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita kemudian mendengarkan syair-syair, ya, apakah itu yang namanya lagu, ya, lagu ini, lagu itu yang penting syair itu tidak membuat dirinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang Bapak Ibu lagi ada masalah, lagi susah, katanya mau menghibur diri, tapi datangnya justru ke tempat yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Dia dugem Bang David. Ya, klub malam. Datang ke klub malam, ya. Dia mabuk-mabukan. Dia pikir dengan begitu masalah dia akan hilang. Dia akan terhibur. Ternyata justru malah membuat hidupnya semakin jauh dari Allah. Dan bahkan dia makin mengalami kegelisahan yang lebih parah daripada itu. Nah makanya Bapak Ibu, di dalam Islam menghibur itu boleh banget. Kalau kita mengkaitkan sejarah Nabi tadi, ya, rihlatulillah. Atau bahasa kita Bang David kerennya itu apa? Jalan-jalan. Refreshing. Healing anak zaman sekarang. Ya healing gitu ya. Itu perlu banget. Apalagi di keluarga kita masing-masing. Ibu bapak punya keluarga, punya anak. Sekali-kali bapak ibu minta ajak sama suami jalan-jalan kemana? Ke puncak. Minimal ke daerah mana? Ini promosi ya. Karena biasanya Bapak Ibu itu kondisi sangat dibutuhkan oleh kita. Iya. Ya. Gak usah bicara tempat yang mahal-mahal. Ya. Minimal datang Pak, ajak istri ya ke mall apa ini? Yang dekat dari sini. Cibubur Junction. Itu juga cara tuh untuk menghibur diri. Walaupun gak belanja Bang David. Iya. Datang memang ke toko emas. Iya. Belanja. Bukan. Oh enggak, kirain ngajak belanja. Lihat-lihat. Lihat-lihat gitu. Tapi kan lumayan kan? Iya. Ada hiburan. Iya. Boleh gak begitu Bapak sekalian? Boleh. Tapi jangan lama-lama. Nanti dimarahin sama yang punya toko. Jadi Bapak Ibu sekalian banyak cara untuk menghibur diri. Yang penting tadi tidak membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kemudian tidak merugikan orang lain. Apalagi sampai menzolimi orang lain, tidak boleh. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah hal yang terpenting yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita ingin tentram, Islam mengajarkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Adalah orang mukmin itu hati mereka selalu tentram karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau mau ngambil jalan yang terbaik untuk menenteramkan hati, menghibur hati, menenangkan hati, hadir di majlis ilmu. Yang kedua, banyakin zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau kita banyak zikir, pasti kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Allah alam bisawab. Masya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu, kalau ibu lagi sedih, jadinya apa kesimpulannya? Healing ke toko emas, zikir, toko emas aja. Zikir, mengingat Allah, sholat, jalan-jalan boleh ke gunung, ke puncak, ke mall boleh, toko emas ya, mas toko emas ya. Bapak-bapak juga nih Pak, ajakin ibu ke toko emas ya Pak ya. Nggak perlu beli, tapi cuma 2 kali, kok ketiga kali langsung ditagih. Jalan-jalan mulu, belinya kapan gitu. Baik, silakan Ibu yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya, Masya Allah. Oke, iya mana tadi? Ya, silakan Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang menghibur diri sama perbuatan Sebentar yang Pak, dibenci Allah. sebentar izin. Nama Bapak siapa? Main gas aja. Nama Oh, ya. Nama Margono Mardono. Ya. Siap. dari Masjid Darul Ulum. Oh, siap. Orang dalam ya? Orang dalam. Silakan Pak pertanyaannya. Siap. Kadang menghibur diri sama perbuatan yang dibenci Allah. Bagaimana cara menyikapinya agar tidak terjebak di perbuatan yang Allah benci? Oh gitu ya. Jadi bagaimana caranya tidak terjebak menghibur diri dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah gitu ya. Siap, silakan Ustaz. Bang David yang jawab. Oh, jangan Ustaz. Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, pemirsa Cahaya Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang tadi kita dengar dari qari'ah kita, memang ada banyak orang dalam merespon atau berusaha menghibur diri tapi kemudian salah jalan. Bahkan sampai akhirnya dia justru meninggalkan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jalan-jalan Bang David, ini banyak kejadian memang ya. Jalan-jalan keluar kota, katanya mau healing begitu. Tapi kemudian kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ada memang rukhsah bagi mereka. Jadi orang yang dalam safar dalam Islam memang dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat pada tepat waktunya. Bahkan dia boleh menggabungkan 2 waktu sholat. Bahkan kemudian bisa dikurangi rakaat yang 4 menjadi 2. Kalau yang 2 menjadi? Nggak ada ya. Kalau 3 menjadi? 3 tetap. Berarti ini belajar Bang David. Iya benar. Ya. Nah, kalau dalam ayat tadi ada sinyal di ayat Quran. Ternyata ada generasi atau kondisi orang yang ketika dia berusaha untuk menghibur diri, tapi justru dia malah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak sholat, ya. Apalagi maaf, dia kemudian juga dalam perjalanan itu justru malah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dalam safar itu jika ingin mendapatkan rukhsah, syaratnya tetap itu tujuan utamanya karena ingin dalam rangka juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kejadian, jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke Jawa, jalan-jalan kemana-mana, tapi nggak diperhatikan tuh, ya jadwal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sebagai muslim, sebagai mukmin, kalau ingin dianggap orang yang disiplin, maka bagaimana tengok ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah ibadah salat yang 5 waktu tadi, ya. Apalagi kita faham inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat ini Bapak Ibu waktunya udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kalau nggak kepengen stres, ya. Ibu Bapak pernah lihat orang stres nggak? Ciri orang stres kayak gimana biasanya? Bengong Ustadz, bengong. Hah? Bengong. Kalau lagi di jalan suka Ngomong sendiri. senyum sendirian gitu ya. Tapi belum tentu juga tuh. Tapi memang perlu juga sekarang orang kadang-kadang pegang handphone nih Bang David. Ya. Tiba-tiba dia senyum sendirian gitu. Itu lagi bahagia Bang David tuh. Tapi kalau ada orang tahu ternyata obat orang stres itu adalah ibadah sholat. Pasti dia akan betul-betul memberikan perhatian.
Kenapa? Innal insana khuliqa halu'a idza masyarru syarru jazua wa idza masal khairu manua illal musallin. Kalau dia tahu ternyata ya salat itu adalah jalan solusi dari Allah untuk menghilangkan kegalauan dalam hati. Jadi kalau ingin tenang, ingin tentram, tetap menghibur diri dengan hiburan yang benar, tetap berpijak kepada aturan Allah dan aturan Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, dari Rasulullah di tahun kesedihannya dapat hadiah dari Allah. Hiburannya itu Isra dan Mi'raj. Pulangnya dapat hadiah lagi dikasih buat kita kaum muslimin yaitu sholat. Perintah sholat 5 waktu. Sta'inu bis sabri wa sholah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau lagi susah kayak Ustadz bilang tadi, sholat, menghibur diri, sholat. Boleh gak denger lagu? Boleh. Tapi gak boleh yang membuat kita lalai akan ibadah kepada Allah. Ya Bu ya? Lagu dangdut boleh gak tuh Bang David? Lagu dangdut. Wah itu dia. Di mana. Gue gak ikutan dah Ustadz. Baik, Masya Allah. Baik, Ibu, Bapak, dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada. Banyak hal yang kita sudah bahas, tapi kalau bicara soal musik tadi kan ulama ada yang hilafiyah ya. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kita tidak akan bermain di ranah itu. Cuman Islam mengajarkan hiburan yang paling mutlak adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir dan juga sholat, dengan kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Habis ini kita akan ngaji bareng sama guru kita. Ya, kiai yang paling kalem banget. Yang orangnya aduh cihui banget ya. Teriak terus Bang David dia. Nggak ada sedih-sedihnya tuh. Nah itu dia bingung saya. Nah, baca Quran terus jadi terhibur Masya dia. Allah, itu dia ciri-ciri orang yang ceria itu. Iya, Ya. betul. Kita ngobrol sama beliau deh. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya mim nahwal Madinah taral anwar wa qsid himana bina taral muqtar. Ya mim nahwal Madinah taral anwar wa qsid himana bina. Assalamualaikum. Bu. Pak. Pak. Jangan tidur dong. Saya mau pantun boleh? Dijawab ya. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Sama Kiai Munawir ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Darul Ulum, insya Allah barang-barang mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. amin. Ya Robbal. Amin. Ya Robbal. Alamin. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian, tahadus binemah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kumaha daramang. Daramang pangestu. Alhamdulillah. Nyong bemain. Apa? Saya bagus. Oh ya. Nyong? Ape. Nyong ape. Ape. Ajarin saya bahasa ini dong. Jawa. Bahasa Jawanya Kiai Munawir. Dan nyong yang ngapak ora kepenak Oh, ya. Layung yang ngapak yang orang kepenak ya. Bisa kan? Iya. Kita nggak berdua. Bang, Ya, tapi oke. saya ditemani oleh wanita. Wanita artinya? Wani ditata. Oh, iya iya iya. Wani di Tata. Ada seorang ibu di sana. Kita sapa dulu Kita ya. sapa dulu, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Namanya sinten Bu? Aftokia. Oh Astor. Astor salah. Namanya siapa Bu? Namanya Sinten? Aftohiyah. Aftor? Iya. Ya. Aftor ya. Panggilannya? Af. Af. Ya. Af kan? Kalau saya off. Off. Off udah selesai dong. Ya selesai gitu. Asli dari mana Bu? Demak. Demak. Ya. Ya Allah. Yang ada masjid yang pakai tatah.
Ya Masjid Demak. Masjid Demak. Iya, Yang nggak pakai tiangnya pakai paku, ya. ya. Ya, ada tatal. Ya. Nah, para pemirsa, sebelum kita ngaji bareng-bareng, kita akan dibacakan surah Al-Qiyamah ayatnya number 3 and 4. Understand? No, yes. Surat berapa? Nomor telu kalau nomor papat. Oh, 3 sama 4. Ya, Monggo, silakan. Bu Artiqoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim ya Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Berantakan. Wah, yang keempat ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. 1, 2, 3. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka yuk kita bareng-bareng sibukin kesehari-hariannya dengan Al-Qur'an. Yang itu sudah pasti akan memberikan syafaat pertolongan nanti di akhirat. Bu, ya. Kalau kita sodakoh dengan harta kan masih oval, ya enggak? Ya. Masih apa bahasa oval? Apa itu? Maksudnya? Masih pelit. Oh. Kayak seperti ya Allah, subhanallah. Maka yuk kita sibukkan. Nah, para pemirsa, saya tidak ngajarin tapi ngaji bareng-bareng. Yuk kita ngelihat dari lafal apa kalimat pertama. Pertama hurufnya apa, Bu? Bu. Ini kompak bener salah ya. Pertama adalah Emang alif ada harokatnya? Ya, hamzah. Kalau di dalam sifatul huruf itu namanya syiddah. Ditekan. Nah, di sini apa namanya? Jangan sampai hamas ya. Hamzah di sini ini namanya hurufnya sifatul huruf namanya ditekan ya. Ditekan ya. Kemudian iya di sini ini bukan hamas, bukan apa namanya sidah ya. Bu. Ya Allah diem baik. Mohon maaf baru kali ini saya nanya ibu-ibu mata melotot mulut kagak mau jawab. Kemudian haknya adalah hamas. Berdes. Kenapa? Berdes. Des. Huhan. Hanihahna. Minal muhni. Hanihan. Bau semua. Untung gak habis makan pete ya. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, kemudian di sini ada sin. Sin juga termasuk hamas. Huruf hamas ada 10.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf hamas. Huruf hamas. Ana 10. Ana 10. Fahasahu. 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 Syahsun. Sakata. Understand? Yeah. Alhamdulillah. Kemudian di sini yaitu ada bul insan. Jadi di sini alif lamnya namanya alif lam apa, Bu? Koma. Koma. Komaria artinya rembu. Rembu. Kalau rembulan kan bisa dili. Kalau syamsiah namanya matahari. Kalau matahari nggak bisa dili. Understand? Itu kalau cara bedainnya begitu aja. Cara bedanya begitu aja. Iya. Nah kemudian di sini ada nun mat. Ada nun apa? Iftorqiyah. Zobiyah. Ada nun apa? Non mati. Nun mat. Semuanya yang datang juga bakal mat. Nun mati ketemu sin. Ketemu huruf. Sin termasuk huruf ikhfa. Kan di dalam kitab Hidayatus Sibyan yang dikarang oleh Syekh Said Nabhan Hadromi. Kemudian beliau mengatakan begini. Wa ahfiyan na inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu ashrifa rifi. Ya, kasetnya habis, ya enggak? Alhamdulillah. Kalau nazom baca begitu boleh, tapi kalau Al-Quran harga mati. Warotilil Qur'ana tartila kudu tartil. Kalau Al-Quran. Kalau nun mati ketemu sin. Huruf ifa artinya sam. Artinya sam. Hurufnya ada 15. Ada 15. Lah orang Darul Ulum kan udah canggih-canggih ya. Tinggal ngamalin. Terus kemudian alan najma alan. Nah, di sini ada lamnya tasdid. Bacaan apa ini? Double. Apa namanya? Bro. Nabro. Nabro. Jadi naik. Ya. Alan 1 2 3. Alan. Lagi bareng. Alam. Nah, coba Bu Iftoqiyah. Alan. Coba agak naik. Jangan lembek begitu ya Allah. Alan. Nah, lamnya ditek. Nabro. Itu Nabro. Jadi semuanya ini kalau dalam Al-Quran ada hukumnya semuanya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Maka ngaji. Sayang bener orang cantik kagak yang ngaji. Siti Fatimah cantik tiap hari pada ngaji. Kalau tidak ngaji nanti dibakar api. Sholli wa saliman iman ala hamada. Sholli wa salim iman ala hamada. Wal ali wal habimang. Wal ali wasalimang. Lemes banget. Kasetnya habis. Alhamdulillah. Terakhir, yuk rumah kita baca dengan Al-Quran. Biar rumah kita jangan sampai kayak kuburan. Insya Allah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Alhamdulillah. Baca lagi dong yuk rame-rame. Ayo. Wah ini nyumbang tuna. Ya udah makasih banyak ya ilmunya ya. Ibu-ibu gimana? Bermanfaat ya?
ya, diingat lagi bacaannya tadi ya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas kita dalam membaca Al-Quran Amin, ya dan Allah, juga ya kita bisa Rabb. maknai Al-Quran dan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Baik, setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita dan insya Allah Cahaya Hati Indonesia juga selalu setiap akhir pekan ya, setiap Sabtu dan Ahad hadir bersama Anda semua. Jadi, belum kenapa? Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ya Allah inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitah wa yassartaha. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah syukran alal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guru yang sudah memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan kita benar-benar bisa memilih dan memilah apa yang kita saksikan, apa yang kita tonton, keluarga kita tonton, anak cucu kita, keturunan kita tonton, supaya mereka benar-benar bisa terjaga akhlaknya. Apalagi sekarang serangan media ini begitu luar biasa, jadi bentengnya ada di dalam keluarga. Saya David Halik undur diri, semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu على